Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan karunia Allah taala kita bisa melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk pasal yang kedua, yaitu fi Adabil Alim fi darsihi. Adab alim, orang yang berilmu dalam pelajarannya. Adab ketika di kelas atau di majelis. Ada 12 adab. Yang pertama, idza azama ala majlis tadris. Kalau bertekad untuk mengadakan majelis tadris, majelis ilmu, maka tatahhara minal hadasi. Dia bersuci dari hadas. Wal khabath. Khabath itu kotoran, najis maksudnya. Jadi hadas dan najis. Wa tanadzafa, kemudian bersih-bersih, ya, mandi mungkin. Wa tatayyaba, memakai wewangian. Wala bisa min ahsani siyabihi, dan memakai di antara pakaian yang terbaiknya, yang terbagus yang dimiliki. Jadi min ini menunjukkan sebagian, ya, artinya enggak harus yang paling bagus nomor satu, ya, di antara gitu, di antara yang bagus-bagus. Jadi pakaian yang kurang bagus, ya, itu dipakai di tempat lain, ya, pakaian kerja, pakaian bermain, pakaian jalan-jalan, itu tidak disamakan dengan pakaian tadrisnya, ya, pakaian mengajar. Baina ahli zamanihi, al-la'iqah bihi baina ahli zamanihi. Jadi pakaian yang bagus, yang layak di antara orang-orang di zamannya gitu. Jadi pakaian ini bagian dari budaya, dan budaya itu berubah. Makanya di Indonesia orang punya pakaian kemeja misalnya, kalau di Timur Tengah beda lagi, di Afrika beda lagi, semua punya budaya sendiri-sendiri. Jadi tidak disamaratakan, ya. Tidak harus orang Islam terus pakai jubah semua, tidak ada keharusan seperti itu. Jadi pakaian mengikuti penduduk di zamannya, di tempatnya. Qasidan bidzalika ta'dzimal ilm, bermaksud dengan itu untuk mengagungkan apa? Ilmu. Jadi tujuan dari melakukan semua ini tadi adalah mengagungkan ilmu, bukan karena ingin tampil menawan saja, bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena ingin mengagungkan ilmu. Jadi ilmu yang Allah berikan pada kita itu memiliki keagungan, memiliki kemuliaan. Maka ketika menyampaikan ilmu tidak sembarangan, harus ada bentuk pengagungan terhadap ilmu. Sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin punya kitab namanya Ta'dzimul Ilmi, mengagungkan ilmu, pengagungan terhadap ilmu. Ya, perlu kita tahu bagaimana mengagungkan ilmu. Kemudian wa tabjila asy-syari'ah, dan juga mengagungkan syariat. Ya, ilmu bagian dari syariat. Kalau syariat lebih luas lagi, ya, mengagungkan syariat ini. Dalam rangka mengagungkan syariat, kita berpenampilan seperti itu ketika mengajar. Nah, antum juga yang jadi guru di sekolah dan sebagainya, maka ini adab-adab di sini insyaallah tepat untuk diamalkan, bagus untuk dipraktekkan, sehingga ada pahala tambahan, ya, karena mengagungkan ilmu dan mengagungkan syariat itu ada pahala tersendiri. Kemudian kana Malik radhiyallahu anhu idza ja'ahun nas, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, walaupun sebenarnya beliau rahimahullah, maksudnya radhiyallahu anhu itu biasanya untuk para sahabat, ya. Namun kadang-kadang ada sebagian ulama seakan-akan gitu, levelnya diangkat gitu. Jadi ada yang menggelari radhiyallahu anhu. Beliau jika datang
didatangi oleh manusia untuk menuntut ilmu hadis, ya. Imam Malik bin Anas ahli hadis di Madinah. Kitab beliau Al-Muwatta ini termasuk kitab terbaik di zamannya. Dan bahkan sampai hari ini Al-Muwatta Imam Malik ini yang terbaik di antara muwatta'at yang lain, ya. Kitab Muwatta banyak dulu tapi banyak yang lenyap karena tidak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya mengekalkan Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian beliau gimana kalau didatangi manusia untuk belajar? Igtasala, beliau mandi. Wa tatayyaba, memakai pewangian. Nah, ini kalau zaman sekarang bisa digabung, mandi pakai sabun wangi gitu. Sudah bertatayyub otomatis. Ya. Kalau tapi jangan sabun cuci ya, sabun cuci baju walaupun wangi ya, itu bukan untuk badan. Kemudian wala bisa tiaban jududan, memakai baju baru. Nah, baru di sini relatif ya, maksudnya bukan baju usang, bukan baju untuk ke sawah gitu. Jadi dibedakan. Kemudian wa wada'a ridaahu ala ra'sihi, meletakkan selendangnya di kepalanya. Maksudnya pakai imamah gitu. Itu usaha untuk mengagungkan ilmu. Jadi makanya kalau antum lihat ustadz pakai imamah gitu, ya mudah-mudahan itu bagian dari upaya untuk ini. Antum mau niru-niru ya terserah. Tapi ini adabnya guru begitu. Enggak ada larangan, cuma ada ya, ulama itu punya kebiasaan yang semestinya perlu untuk terbedakan dari yang lain gitu. Perlu terbedakan dari yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka biar ilmu itu beda gitu. Biar orang itu enggak salah sangka, orang awam yang baru datang, mana ustadznya? Oh, itu yang pakai imamah misalnya gitu. Jadi terbedakan. Bukan biar terkenal dan sebagainya, bukan, tapi itu juga dalam rangka menghargai ilmu. Karena bisa jadi kalau muridnya jauh lebih keren bajunya gitu, sementara ustadznya bajunya lusuh dan sebagainya, dikiranya ini yang ustadznya gitu, padahal yang itu gitu kan, orang nggak ngerti, akhirnya diremehkan dan seterusnya. Jadi meremehkan alim bisa jadi masuk kategori meremehkan ilmu nanti yang ada di dalam diri seorang alim itu. Makanya tidak masalah seorang alim itu punya penampilan yang beda dari yang lainnya. Jadi ada penampilan, atau dalam bahasa Arabnya zayil ulama gitu. Zay itu mode gitu, gaya modenya ulama itu ada gitu. Jadi nggak harus ditiru ya, sebaiknya memang tidak perlu ditiru. Dulu saya ambil pelajaran itu dari guru kami ya, Syekh kami Syekh Hasan hafizahullah taala, selalu memakai pakaian kebesaran Saudi khususnya ya. Nggak tahu saya itu apakah Saudi atau yang lain yang pakaian besar. Jadi udah pakai jubah di dalam, pakai jubah luar yang ada emas di sini, tapi beliau seringnya coklat, warna coklat itu. Saya heran awal-awal kenapa Ustadz pakai begitu terus. Ternyata sampai kita belajar sabar, kita tunggu ada penjelasan dari beliau ketika menyampaikan ilmu. Oh iya, ternyata ada, perlu seorang alim itu punya penampilan yang beda dari yang lainnya agar ilmu tidak diremehkan. Itu diantara tujuannya. Kadang-kadang kalau ustadznya biasa-biasa aja, malah sopirnya dikira ustadznya ya kan. Kenapa? Sopirnya jenggotnya lebih lebat gitu. Ustadz jenggotnya 3, ada ustadz yang jenggotnya dikit. Silakan ustadz. Oh ini ustadznya. Salah. Oh, saya sopir aja, saya sopir. Ustadznya lebih apa namanya? Lebih tidak berpenampilan ustadz gitu. Mungkin dari segi fisiknya juga ya, karena jenggotnya lebih sedikit ya. Ustadz harusnya jenggotnya lebat ya, Ustadz Safik gitu kan, pantas jadi ustadz. Ustadz jenggot 3 gitu kan kayaknya kurang pas deh. Tapi itu kan dari Allah, nggak bisa diatur. Tapi penampilan pakai imamah mungkin orang tahu, oh ini ustadznya gitu kan.
itu jelas gitu. Karena saya dari segi fisik nggak begitu kelihatan ustadz, ya udah saya pakai imam, saya kelihatan ustadz. Kemudian takut sopir saya yang dikira ustadz nanti. Kemudian nah tadi wa wada'a ridahu ala ra'sihi thumma yajlisu ala minassah. Beliau duduk di atas minassah. Minassah artinya makan yang tinggi. Tempat yang tinggi, makan bahasa Arab, tinggi bahasa Indonesia. Makan murtafi, itu tempat yang tinggi. Berarti ustadz itu duduk di kursi begini, ya itulah layaknya begitu. Nanti ada berikutnya. Ustadz itu harus kelihatan oleh semuanya, makanya tinggi gitu, ditinggiin biar kelihatan. Ustadznya sudah kecil, duduknya mau tawaduk gitu, ustadznya tawaduk banget ya, mana nggak kelihatan, kecil gitu, itu kan kurang pas. Itu jadi direndahkan nanti ilmu, gara-gara penampilan ustadznya ilmu bisa direndahkan gitu, jadi kurang bagus. Maka duduk di tempat tinggi. Nabi Sulaiman dengan burung hudhud mana lebih mulia? Ya jelas ya, Nabi jelas lebih mulia. Tapi Nabi Sulaiman pernah berada di bawah burung hudhud. Ketika burung hudhud menyampaikan ilmu, informasi, cuma informasi padahal itu ilmu. Jadi di situ ulama manggil adab, walaupun seekor burung boleh di atas Nabi gitu, saat menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi gitu. Jadi asalnya burung pun nggak boleh di atasnya kalau nggak terbang ya. Asal udah hinggap harus di bawah gitu. Semua di bawah Nabi Sulaiman, raja tertinggi saat itu. Kecuali burung hudhud berani di atasnya menyampaikan informasi. Jadi ilmu itu memang begitu ya. Hak untuk ilmu diagungkan, ditinggikan. Wala yazalu yubakhiru bil'ud, dan beliau terus memberi bukhur, wewangian ya, wewangian yang pakai asap itu bukhur namanya. Bukhari itu asap. Bil'ud dengan kayu, ini kayu yang harum, gaharu atau cendana atau yang lain. Uniknya cendana gaharu itu banyak produk Indonesia, ya pohonnya tumbuh di Indonesia, tapi saya tahu itu malah di Arab sana. Kasihan orang Indonesia ya. Negeri kaya raya tapi nggak menikmati kekayaan kita. Yang indah-indah dari negeri ini disedot oleh negara lain ya. Kita sisa-sisanya aja lah. Kemudian hatta yafrugha, sampai selesai. Masya Allah. Jadi sambil tadris, sambil ada bukhur asap wangian yang entah ini diletakkan di mana gitu. Dan itu biasa juga, ada saya mengajar ada bukhur di sebelahnya, wangi harum ya. Kalau kami dulu kebiasaan banyak orang ngasih bukhur itu ketika hari Jumat biasanya. Hari Jumat itu pagi-pagi kan masjid ini siap mau didatangi orang-orang Jumatan gitu. Terasa gitu hari raya gitu, hari Jumat. Mewah gitu, enggak. Makanan juga enak, pakaian juga bagus-bagus gitu. Sampai tempat juga dikasih wewangian. Jadi biasanya anak-anak kecil, terutama anak-anak saya yang masih kecil-kecil itu bawa dupa. Nah, kalau kita kan dikira dukun ya. Itu dupa wangi memang, bukan menyan ya. Menyan kita enggak wangi ya. Ya mungkin asalnya dari menyan juga, tapi menyan yang wangi. Itu bukan dari pepohonan, dari getah pohon dan macam-macam itu. Banyak di sana produk begitu. Saya di Indonesia malah belum tahu. Mungkin ada di tempat-tempat yang mahal-mahal mungkin. Sana dijual umum di mana-mana, orang ada di pasar ada gitu. Jadi wewangian orang sana, padahal di sana nggak ada pohon. Itu pohon dari luar Arab semua gitu. Terutama Indonesia, banyak orang Indonesia yang jualan gaharu. Ya di sana yang belinya orang sana gitu. Kita malah kurang memanfaatkan itu. Jadi anak kecil biasanya bawa dupa gitu keliling. Itu pagi-pagi udah penuh dengan asap ini masjidnya, kayak kita inilah. Ini kacamata saya. Kayak berasap begitu. Jadi iya, penuh dengan asap itu ruangan, tapi harum, itu ruangan bukhur namanya. Kemudian nanti kalau udah banyak orang duduk juga, ini
Ini sebelum orang datang itu udah diasepin. Nanti pas sudah duduk banyak orang, masih ada yang bawa itu. Biasanya dikasihkan ke orang, silakan mau diapain gitu. Biasanya orang ngasih, ngeluarin mamahnya, ditaruh di atasnya gitu biar wangi. Bahkan ada jubahnya. Jadi ditiup-tiupkan ke badan gitu. Nanti pindah lagi ke orang berikutnya. Begitu, itu sedekah buhur namanya. Jadi macam-macam orang punya sedekah ya. Di Indonesia sudah banyak sedekah minyak wangi ya, ditaruh di mana-mana gitu. Sana juga banyak orang biasanya bawa minyak wangi sebelum sholat tuh, kasih kanan, kasih kiri gitu. Masya Allah, sedekah. Sedekah banyak jalannya ya. Itu diantaranya. Kemudian waqala, beliau berkata, uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk pengagungan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan semua itu. Tsumma yusalli rak'atai al-istikharah. Kemudian beliau salat 2 rakaat istikharah. In lam yakun waktu karohah, selama tidak di waktu terlarang. Ini karoha itu dalam arti apa namanya? Mungkin secara bahasa ya. Yang tepat nggak ada waktu karohah, yang ada waktu tahrim gitu, waktu haram. Ya, kalau memang waktu haram sholat ya nggak usah sholat. Tapi kalau waktu karohah ini nggak, kurang pas istilah itu ya. Secara bahasa mungkin. Jadi sholat 2 rakaat istikharah selama bukan di waktu yang terlarang. Kapan waktu terlarang? Pas matahari terbit sama pas matahari terbenam, itu yang paling kuat larangannya. Tambah lagi pas matahari di tengah langit. Sudah di 3 waktu itu jangan sholat yang ada sebabnya. Kalau sholat sholat yang dilarang setelah subuh sama setelah asar itu hanya sholat mutlak. Sholat mutlak saja yang nggak punya sebab memang. Kalau yang ada sebab masih boleh itu sholat di 2 waktu itu. Ya. Khusus sholat mutlak yang nggak boleh. Jadi istikharah boleh. Istikharah di waktu ba'da subuh sama ba'da asar boleh. Yang tidak boleh tadi pas terbit atau pas terbenam, itu nggak boleh. Jadi mau mengajar saja istikharah ya, Masya Allah. Inilah kebiasaan mungkin yang masih jarang kita lakukan ya. Ada yang seumur hidup belum pernah istikharah, angkat tangan. Hah? Sudah istikharah semua? Atau malu angkat tangan? Ada yang istikharah berapa kali? Sekali. Soalnya nikah baru sekali. Istikharah cuma nikah doang. Nah, istikharah ini untuk banyak hal ya. Biasakan kalau memang kita punya kebiasaan istikharah itu bagus. Kadang kita mau sholat apa ya? Sholat istikharah lah udah. Mau milih apa ya? Pilih apa saja. Antum mau ngapain hari ini? Mau ngapain? Itu istikharah saja. Bagus ya. Ya Allah, saya mau ke pasar, kalau memang itu bagus. Maka mudahkanlah, kalau itu enggak bagus batalkanlah. Itu istikharah. Enggak masalah gitu. Karena perkara-perkara mubah istikharah. Kalau perkara sunnah tapi bingung yang mana yang didahulukan, itu juga istikharah. Perkara wajib enggak usah istikharah ya. Kamu sholat duhur enggak nih? Istikharah dulu. Gimana mau sholat duhur istikharah dulu? Wajib enggak ya? Yang mubah sama yang sunnah tapi pilihan gitu, yang sunnahnya. Atau sekarang atau kapan, itu pilihan waktunya juga. Ya boleh sekarang, boleh besok, misalnya sunnah yang ya macam-macam sunnah kan. Itu silakan boleh istikharah. Bagus ya istikharah itu, karena kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh tawakal ya. Kalau orang tawakalnya kuat, maka sering istikharah. Karena semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau istikharah, coba mau ngajar nih istikharah. Wa yanwi nasrul ilm wa ta'limahu. Dan berniat untuk apa? Menebarkan ilmu dan mengajarkannya. Jadi mau mengajar itu tidak berniat ingin terkenal, tidak berniat ingin dapat gaji, tidak berniat ingin dunia seisinya. Niatnya apa? Menebarkan ilmu. Ibadah, itu menebarkan ilmu ibadah ya. Mengajarkan ilmu. Walaupun menebarkan ilmu pada satu orang tidak masalah, itu ibadah. Kata menebarkan tuh gak harus banyak. Satu orang diajari pun itu menebarkan ilmu namanya. Share ya.
share ilmu, sharing. Kemudian wa batil fawaid wa syar'iyyah, asyar'iyyah, menebarkan faedah-faedah syar'iyyah. Wa tablighu ahkamillah, menyampaikan hukum-hukum Allah taala allati utumina 'alaiha wa umira bibayaniha, yang dipercaya kepadanya, yang dia dipercaya dengannya, artinya kita sudah diberi amanah oleh Allah memiliki ilmu. Itu titipan dari Allah ya. Kita punya ilmu ini titipan dari Allah, mau diapain coba? Ya kita amalkan sama diajarkan. Itulah tugasnya orang dititipi Allah berupa ilmu. Kalau orang udah punya ilmu banyak, udah berguru kepada ulama, udah ngaji dengan orang-orang hebat, udah bertahun-tahun di pesantren misalnya, tiba-tiba nggak mau ngajar sama sekali, ini tidak amanah ini. Tidak menjaga amanah, tidak menunaikan amanah ya. Bahaya itu seperti itu. Ilmu bukan cuma buat antum sendiri, harus disampaikan kepada yang lain. Bukankah orang itu bodoh karena nggak sampai ilmu kepadanya? Nah, kenapa orang nggak sampai ilmu kepadanya? Bisa jadi gara-gara orang berilmu malas mengajar itu. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh malas ya. Siapapun antum, kalau sudah punya ilmu sampaikan kepada yang lain. Itu harus antum merasa sebagai tanggung jawab gitu. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang. Kalau antum merasa masih ada ustadz, ya nggak cuma di masjid itu, masjid yang antum tinggal coba, itu masih kosong, belum ada orang ngajar. Saya nggak bisa ngajar di sana. Nggak harus resmi, antum ngajar bikin halaqah 2 orang 3 orang nggak masalah. Barangkali bisa mewakili ya. Masjid daripada nggak ada taklim sama sekali, ya, antum mewakili di situ walaupun nggak resmi, nggak masalah. Resmi nggak resmi itu bukan tuntutan gitu. Yang penting antum bisa menyampaikan ilmu itu saja. Oh di masjid dilarang, ya udah di rumah, di manalah tempat, di kebun pun boleh. Ya. Dulu kami ketika di Yaman, memang yang resmi itu belajar di masjid. Maksudnya memang tempat belajar kita di masjid gitu. Kita nggak punya ruang-ruang kelas kayak kampus gitu, nggak ada. Semua belajar di masjid. Halaqah, jami' namanya. Jami' itu masjid untuk Jumatan. Makanya jami' itu lebih afdol daripada jami'ah. Jami'ah itu kampus. Kenapa lebih afdol? Karena jami' itu laki-laki, jami'ah itu perempuan, ya kan? Muannas. Laki sama perempuan lebih hebat mana? Laki-laki. Ya, artinya itu lelucon aja dari Syekh Amr ini. Makanya dari dulu salaf ya nggak kenal kampus. Salaf bahkan nggak kenal madrasah, nggak kenal. Yang mereka kenal taklim di masjid. Di Yaman kami belajar di masjid, tapi ada beberapa ustadz yang kadang merasa suntuk, kepengen refreshing gitu. Ayo kita belajar di kebun jeruk. Di kebun jeruk betul. Bukan Jakarta, bukan. Kebun jeruk betul. Itu di bawah jeruk itu kita belajar gitu. Kadang-kadang pas lagi asik belajar begitu, bertiuplah angin kencang. Debu naik gitu. Tutup akhirnya. Balik lagi ke masjid. Ya, kadang musim panas gitu banyak angin puting beliung ya. Di Indonesia nggak ada angin begitu, kecuali nanti dianggap bencana alam, langsung masuk koran, masuk TV ya. Di sana biasa kita hari-hari begitu. Hari musim panas ya, banyak debu. Itu langit itu, kita kan kalau gelap siang-siang tapi gelap karena apa? Mendung atau ya mendung hujan sama atau apa? Gerhana ya, paling itu. Di sana nggak mendung, nggak hujan, nggak gerhana, bisa gelap itu langit. Karena apa? Debu gelap. Debu itu terangkat ke atas semua, menutupi. Jadi ini debu semua, makanya itulah kenapa mungkin hikmahnya ya. Orang sana itu pakai imamah itu biar gampang ini untuk jadi masker gitu. Nggak setiap hari bawa masker di sana. Kayak kita bawa masker kan karena Covid aja kan. Itu langsung efektif ini bisa jadi masker. Jadi tutup kepala, tutup muka sekalian, jadi ninja gitu kan. Jalan santai gitu kan. Di tengah debu. Biasa, jadi debu udah kawan kita lah di sana, biasa udah. Udah akrab kami dengan debu di sana. Makanya kalau di sini kena debu ya biasa. Kalau ada di Indonesia orang kena debu dikit langsung flu gitu kan. Karena nggak biasa, belum kenal, dikira musuh. Itulah pentingnya kenalan dengan alam. Orang itu kalau udah digembleng oleh alam itu lebih tahan insya Allah ya. Seperti anak kecil, anak kampung itu biasa main di sawah di ini, sehat, mudah sehatnya, gampang sehatnya gitu. Tapi orang kota yang cuma di kamar ber AC gitu, keluar kena panas langsung sakit ya, masya Allah.
kasihan, kurang tergembleng fisiknya. Kemudian wa umira bibayanihi, jadi bibayaniha, jadi diperintahkan untuk menjelaskannya kepada manusia, itulah orang alim. Walisdiyada minal ilm, bahkan kemudian menambah ilmu, ya. Wa idhara as-shawab, menampakkan kebenaran. Wa ruju'a ilal haq, kembali kepada kebenaran. Itu tujuan dari istikharah semua tadi itu. Jadi istikharah minta pilihan dari Allah untuk melakukan semua itu, bagaimana yang terbaik gitu. Berkaitan dengan waktu mungkin atau ketepatan, karena kebijakan itu, kebijakan ya, orang dikatakan bijak itu ketika menentukan kebijakan itu tepat. Nah, ketepatan kebijakan itu harus minta tolong sama Allah. Istikharah itu bagus. Apalagi jadi pemimpin ya. Pemimpin itu harus banyak istikharah, karena dia akan sering memutuskan keputusan, memberikan kebijakan, itu harus banyak istikharah ya. Biar keputusan itu tidak banyak melenceng. Kemudian walistima ala dzikrillahi ta'ala, dan berkumpul untuk berzikir pada Allah. Jadi ketika mengajar itu kita niatkan juga di sini zikir ini. Kita kumpul sedang zikir, mengingat Allah di sini. Masya Allah, banyak sekali amal ibadah yang bisa diperoleh oleh orang yang datang di majelis ilmu. Makanya kalau orang sering bertanya gimana sih, apa Ustaz bedanya sih belajar di majelis ilmu sama di rumah di YouTube gitu. Beda, banyak sekali perbedaannya, banyak sekali perbedaannya. Ya walaupun tidak masalah juga, silakan belajar di media, tapi itu hanya sekedar apa istilahnya, tidak ada rumput akar pun jadi, tidak ada rotan rumput pun jadi, akar pun jadi. Jadi kalau memang nggak sempat ke majelis taklim langsung, ya tidak masalah pakai media gitu. Tapi selama masih bisa langsung, ya kenapa tidak? Jangan gampang menggunakan serep ya. Orang yang biasa menggunakan serep ini tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kemudian wassalam ala ikhwanihi, termasuk memberi salam pada saudaranya. Coba kalau di rumah sendiri kan ya udah jadi makhluk egois, makhluk antisosial dan sebagainya. Maka sering ketemu dengan orang itu diniatkan juga untuk apa? Saling memberi salam, saling bertegur sapa, saling bertanya kondisi dan seterusnya, ya. Wa du'a lil muslimin, saling mendoakan kaum muslimin, walis salafus saleh, dan juga mendoakan salafus saleh. Ketika di majelis ilmu kita sebutkan nama ulama, kita bilang rahimahullah. Kalau antum enggak sempat bilang rahimahullah ketika ustaz menyebutkan nama ulama gitu, minimal antum bilang amin gitu. Kita sebut Ibnu Taimiyah rahimahullah, antum bilang amin gitu. Itu mendoakan para salaf, karena kebaikannya akan kembali ke kita sendiri ya. Kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, malaikat yang mendoakan kita. Jadi itu keuntungan semua, itu kebaikan semuanya. Adab yang kedua, idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a as-sahih 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang alim ketika keluar dari rumahnya, dia berdoa dengan doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya doa itu bebas, apa saja boleh, kita mau berdoa gimana pun, yang penting gak terlarang, boleh. Tapi yang terbaik di antara doa-doa adalah doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Nabi SAW, kemudian dari sahabat, ya. Itu kalau bisa kita hafal itu baik, itu yang terbaik doa itu. Tapi kalau nggak hafal ya sambil baca juga, lama-lama hafal bisa. Kalau sering dilantunkan akhirnya hafal juga. Tapi kalau semua itu belum bisa, belum hafal, sudah berdoa dengan gaya kita masing-masing, tidak masalah. Lafaz-lafaz kita sendiri tidak masalah. Ya, tapi yang terbaik silahkan ya, penuntut ilmu mestinya harus memperbanyak hafalan, minimal doa-doa ya dalam kehidupan sehari-hari, zikir sehari-hari itu harus dihafal. Ya, penuntut ilmu itu harus hafal itu, zikir setelah sholat, zikir pagi petang, zikir, pokoknya zikir-zikir sehari-hari ini harus dihafal oleh setiap penuntut ilmu. Kenapa? Nanti jadi ahli ilmu udah tinggal ngamalkan gitu. Kalau udah semua diamalkan, udah ya sudah banyak hafalan otomatis ya. Hafalan itu sebenarnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan membiarkan waktu sehari berjalan gak ada hafalan apapun gitu. Coba antum punya tugas setiap hari, saya harus menghafal ini. Ya mungkin ngafal doa, mungkin ngafal zikir, mungkin ngafal ayat, mungkin ngafal hadis. Itu kalau punya kebiasaan setiap hari menghafal, tanpa sadar setahun itu punya banyak hafalan. 10 tahun apalagi, tiba-tiba pas jadi ulama sudah banyak hafalannya, Masya Allah.
luar biasa. Selain tugas-tugas hafalan di kelas ya, guru ngasih tugas hafalan juga, itulah yang harus didahulukan. Tapi selebihnya ada kelebihan waktu, ada kelebihan memori di kepala, manfaatkan untuk menghafal berbagai hal-hal yang bisa bermanfaat. Contohnya doa-doa ya. Ini doa dari Nabi SAW. Siapa yang hafal doa ini? Allahumma inni a'udzubika an adila au udal au azila au uzal an adlima au udlam an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan. Jadi ketika keluar rumah doa begini. Ini enggak cuma adab guru ya, ini adab semuanya sebenarnya. Kita keluar rumah kapanpun ya, keluar rumah maka baca doa ini. Berlindung dari menyesatkan. Jadi kalau keluar rumah enggak menyesatkan orang dan enggak disesatkan. Itu didahulukan menyesatkan daripada disesatkan. Kenapa? Karena menyesatkan itu dosa bagi kita. Kalau disesatkan belum tentu dosa gitu. Maka dosa itu lebih kita takutkan daripada sekedar bahaya dunia. Disesatkan ini mungkin cuma bahaya dunia gitu, disesatkan di dunia. Tapi kalau menyesatkan orang itu jelas bahaya akhirat ya, kita akan dapat dosanya. Au azila au uzal, atau tergelincir atau digelincirkan. Nah kalau ini enggak berkaitan dengan orang ya. Au adlima au udlam, atau mendolimi atau didolimi. Itu semuanya kita berlindung pada Allah Ta'ala sehingga perjalanan kita aman. Au ajhala, atau aku berbuat bodoh, au yujhala alayya, atau aku dibodohin. Ya maksudnya disikapi dengan sikap bodoh gitu. Semua tindakan jahil kan bahasa kita. Jahil itu dari bahasa Arab jahil. Jahil itu bodoh. Tindakan jahil itu semua tindakan bodoh namanya. Ya. Jadi jahilnya orang lain kepada kita, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dijahilin orang gitu. Jahil itu jahil, bodoh. Azza jaruka, mulia. Jaruka itu artinya orang yang mendekatkan diri kepadamu. Jadi mulialah orang yang mendekatkan diri kepadamu. Jar itu tetangga. Mulia tetanggamu. Siapa tetangga Allah? Ya orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jalla sana'uka, dan juga agung pujianmu. Wala ilaha wairuka, dan tidak ada sembahan kecuali engkau. Silakan itu diamalkan. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, hadis sahih. Ya. Ini setiap hari kita keluar rumah, bahkan satu hari keluar rumah berapa kali? Berapa kali antum keluar rumah dalam sehari? Minimal 5 kali minimal ya sholat. Ya, itu sholat doang. Ya, pasti ada yang lebih. Kemudian Sumayakul, kemudian dia mengatakan bismillahi wabillahi hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah. Nah, sering antum ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tidak masalah. Pokoknya ada doa yang dibaca ketika keluar rumah. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma tsabbit janani. Ya Allah, kokohkan hatiku. Wa adiril haqqa ala lisani, dan putarlah atau jalankan gitu, dan jalankan kebenaran pada lisanku. Insyaallah ya, kalau setiap keluar rumah doa begitu luar biasa ya. Hati kita dikokohkan oleh Allah, tidak gampang goyah, tidak gampang maksiat. Kemudian lisan kita juga tidak berkata kecuali kebenaran dan kebaikan. Maka tidak membawa bahaya kita. Kemana-mana kita selalu membawa keamanan dan pengamanan. Wa yudimu dzikrullah, kemudian mendawamkan zikir kepada Allah Ta'ala ila an yasila ila majlisi tadris, sampai ke tempat pengajaran, pembelajaran ya, sampai ke sekolah, sampai ke masjid, sampai kemanapun ya, di mana dia mengajar. Kalau diawali dengan zikir-zikir, Masya Allah luar biasa tuh. Itu nanti mengajar memiliki berkah dalam ilmunya yang disampaikan. Jadi orang yang hidupnya berkah pasti bisa membawa keberkahan bagi orang lain. Fa idza wasala ilaihi
sallama ala man hadara. Kalau sudah sampai ke tempat ilmu pengajaran, maka dia memberi salam kepada orang yang hadir. Wa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Khususnya kalau di masjid ya. In lam yakun waktu karahatin, kalau tidak waktu makruh. Ini istilah yang sebagian ulama mengkritik ini ya. Cuma ya mungkin ada yang menganggap makruh ya. Makruh itu antara tadi selepas sholat subuh sampai terbit sama selepas sholat asar sampai maghrib. Mungkin itu dianggap makruh ya. Kalau yang pas terbit dan pas terbenam itulah yang dianggap haram. Fa idza kana masjidan, kalau dia di masjid, ta'akkadati sholatu mutlaqan, maka sholat lebih ditekankan lagi. Nah, ini sebenarnya enggak terpaku pada larangan itu. Kalau sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat yang punya sebab ya. Maka tidak masalah sholat walaupun setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Tsumma yad'ullah, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala bitaufiq wal i'anah wal ismah, agar mendapatkan taufik, pertolongan Allah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kalau orang yang kuat imannya, kuat doanya, kuat zikirnya, kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mengajar sholat 2 rakaat, dalam sholatnya pun mendoakan mudah-mudahan murid-murid saya paham dan seterusnya. Insyaallah ya. Makanya kalau antum enggak paham-paham, mungkin ustadznya enggak pernah doain gitu kan. Yang salah ustadznya lagi. Yang jelas semuanya berdoa, berusaha semaksimal mungkin, termasuk bagaimana biar penyampaian itu mudah dipahami orang. Karena ada doanya itu. Gimana doanya biar penyampaian kita dipahami orang? Doanya siapa itu? Nabi Musa, iya. Biasa itu dibaca orang kalau pidato gitu. Di mukadimahnya ada Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan ikatan dari lidahku agar mereka paham ucapanku. Luar biasa. Jadi ketika mengajar ingin agar semua orang bisa paham dari apa yang dia sampaikan. Nah, itu mudah-mudahan menjadi berkah ilmunya ya, mudah tersebar karena orang paham. Kemudian wa yajlisu mustaqbilal kiblah, duduk menghadap kiblat. In amkan, kalau memungkinkan. Biwaqarin wa sakinatin, dengan penuh wibawa dan ketenangan. Wa tawadu'in, ketawaduan, enggak sombong, enggak membusungkan dada, enggak menengadahkan kepala ya, tawadu itu ya bisa dari penampilan pun bisa. Wa khusyu'in, dan kekhusyuan. Khusyuk itu artinya ketenangan batin sebenarnya, cuma bisa terlihat dari badan juga. Kalau hatinya khusyuk, badannya juga khudu. Mutarabbi'an, duduk bersila. Ini kalau tidak di kursi ya, bersila. Au ghairi dzalika, atau selain itu mimalam yukroh, dari duduk yang tidak dimakruhkan, minal jilsat, dari bentuk-bentuk duduk. Duduk yang dilarang tuh bersandar gitu ke belakang pakai tangan. Nah, itu tidak boleh. Wala yajlisu muk'iyan, tidak duduk ik'a. Duduk ik'a itu ada banyak penafsiran ya. Ulama menjelaskan duduk ik'a itu, yang pertama adalah an yada'a ilyatahu, meletakkan dua bokongnya, muakhiratihi ya sama, dua bokongnya, ala akibaihi, pada dua tumitnya. Wa yad'u rukbatahu 'alal ard, kemudian meletakkan kedua tangannya di tanah. Gimana itu? Wa hadza marwiyun min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa dzakara annahu sunnah. Ini termasuk duduk yang sunnah di dalam salat maksudnya. Wa hadza jilsah la karahata fiha. Ini duduk tidak dimakruhkan yang begini. Duduk ik'a. Tapi dijelaskan akibaihi,
itu ka'bai qadamaihi, dua mata kaki kedua telapak kakinya. Jadi gimana itu duduk di kedua mata kaki? Kalau yang saya pahami duduk iqa di dalam sholat itu ditumit, memang duduk di atas tumit. Tapi kalau duduk di atas tumit tangan nggak mungkin di tanah. Gimana tangan ke tanah? Itu yang pertama. Yang kedua, an yad'a rukbataihi, meletakkan kedua lututnya alal ardi, pada tanah. Wa yansiba saqaihi, dan menegakkan dua betisnya. Gimana caranya? Wa yad'a yadayhi alal ard, kemudian meletakkan kedua tangannya di tanah. Wa hadha huwa maqsudul muallif, inilah yang dimaksud oleh penulis. Wa huwa ma warada fihi nahyu, inilah yang dilarang dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perincian tentang masalah ini semuanya dalam kitab sifat salat di dalam kitab-kitab fikih. Ini tentang duduk iqa di dalam salat. Nah, perlu diketahui ya, duduk iqa itu cuma duduk di antara dua sujud ya. Kalau duduk tahiyat tidak ada sunnahnya iqa ya. Duduk tahiyat itu cuma antara iftirash sama tawarruk. Kalau duduk iqa itu cuma di antara dua sujud dengan menegakkan telapak kaki dan duduk di atas tumit. Kemudian wala mustaufizan, dan tidak boleh duduk mustaufizan. Duduk yang gampang goyah gitu, enggak netep. Seperti mau berdiri jadi enggak jenak ya, duduk yang enggak jenak. Ini enggak boleh. Wala rafi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, dan enggak boleh mengangkat salah satu kakinya di atas yang lainnya. Seperti duduk kalau makan ya. Makan itu yang sunnah salah satu kaki itu diangkat, yang lain dihamparkan, yang satu diangkat. Kemudian wala madan rijlaihi, dan tidak menjulurkan kedua kakinya. Tentang tadi mengangkat satu kaki di atas yang lainnya, terdapat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'a, Rasulullah melarang untuk meletakkan atau mengangkat ya salah seorang kedua kakinya di atas yang lainnya. Salah satu dari kedua kakinya di atas yang lainnya. Wa huwa mustalkin ala dhahrihi, dan dia terlentang di atas punggungnya. Wa fil lafdin anhu sallallahu alaihi wasallam la yastalqiyanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian terlentang, summa yad'u dari julaihi, kemudian meletakkan salah satu dari kedua kakinya di atas yang lainnya. Ini dalam kondisi terlentang berbaring ya. Jadi meletakkan, ini cerita duduk apa cerita berbaring tadi? Ya. Yeah. Mungkin berbaring di majelis kan. Kemudian walama dan rijlaihi, dan tidak menjulurkan kedua kakinya atau salah satunya tanpa udzur. Ya, yang udzur siapa? Yang sudah udzur. Siapa sudah udzur? Sudah tua ya. Orang tua biasanya itu kakinya banyak penyakit ya, badannya juga. Maka orang tua itu kalau dilipat terus itu sakit, ya apa-apa diselonjorin. Bahkan ada yang nggak bisa dilipat sama sekali ya. Makanya kadang mungkin orang tua nggak bisa sholat sambil duduk di bawah, pakai duduk di kursi. Maka ini kalau duduk di majelis ilmu ya sudah nggak bisa dilipat kakinya, duduk di kursi tidak masalah ya. Itu namanya ada udzur ya. Makanya orang tua sering dibilang sudah udzur. Itu bahasa kita kan. Maksudnya bahasa Arab ada udzur itu ada alasan gitu. Jadi orang tua itu dibilang sudah udzur karena banyak alasan. Punya udzur, maksudnya punya alasan untuk tidak melakukan kewajiban. Wala muttaqian ala yadihi, tidak bersandar pada tangannya ke sisinya atau ke belakang punggungnya.
Jadi bersandar ke kanan atau ke kiri dengan tangan itu juga tidak bagus. Ini adab ya, adab ketika di majelis. Wal yasun badanahu aniz zahfi, dan menjaga badannya dari merangkak. Ini apa ini? Tentang tadi ya, terlentang kemudian mengangkat salah satu kaki di atas yang lainnya itu terlarang. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan itu kalau dibawa maknanya kepada kalau tersingkap aurat. Jadi kalau tersingkap auratnya, orang pakai sarung misalnya atau jubah, itu bisa tersingkap auratnya. Maka kalau enggak masalah, begitu kata An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian wa tanakul an makanihi. Jadi jaga badan juga dari berpindah-pindah dari tempatnya ya, jangan gampang pindah. Jangan merangkak, jangan pindah-pindah. Wa yadaihi anil abasi, juga menahan tangannya dari berbuat sia-sia ya. Macam-macam itu perbuatan tangan yang sia-sia. Wa tasbik, kemudian enggak boleh mentasbik ya, tasbik begini. Ketika di majelis ilmu enggak boleh megang begini. Enggak boleh ditasbik. Dianyam. Khususnya di masjid juga dilarang. Ketika khutbah Jumat itu lebih keras lagi. Kemudian wa ainaihi an tafriqin nadhar, kedua matanya juga dijaga jangan gampang jelalatan ke sana kemari, belajar tapi lihat ke sana kemari, atau mengajar pun lihat ke sana kemari, itu tidak berwibawa jadinya. Kemudian min ghairi hajah ya, tanpa hajah. Pokoknya cuma kepo aja itu hajahnya ya, pengen tahu di sana ada apa, semuanya dilihat, itu tidak tepat, tidak boleh, tidak bagus. Wa yattaqi al muzah, dan menghindari candaan. Wa kasratud dhahik, dan banyak tertawa, kasratud dhahak. Jadi seorang pengajar jangan banyak tertawa, jangan banyak bercanda, sesekali boleh. Fa innahu yuqallilu haibah, itu akan menyedikitkan kewibawaan, kehebatan. Wa yuskitul hashmah, menjatuhkan kehormatan. Bagaimana dikatakan man mazha ustukhiffa bihi, siapa yang bercanda dia akan diremehkan. Wa man aktsara min syai'in urifa bihi, siapa yang memperbanyak sesuatu akan dikenal dengannya ya. Orang kalau banyak bercanda dikenal dengan pelawak. Orang banyak menyanyi dikenal penyanyi. Orang banyak bermain dikenal pemain. Ya begitulah. Intinya jangan melakukan hal-hal yang tidak terhormat atau kurang terhormat. Kemudian wala yudarris fi waqti ju'ihi, jangan mengajar di saat lapar, au atshihi atau haus, au hammihi atau sedang banyak pikiran, au ghadabihi atau sedang marah, au nu'as atau ngantuk, au qalaqihi galau, wala fi hali bardihi, dalam kondisi kedinginan, al mu'lim yang sangat mencekam, dingin yang sangat apa? Sangat dingin lah. Wa harrihi al muz'ij, panas yang sangat panas, mengganggu, muz'ij. Farubama ajaba au afta bi ghairi shawab, karena bisa jadi kalau dalam kondisi begitu dia menjawab atau berfatwa tanpa tepat, ya, tidak tepat karena kondisi tidak tepat. Walanau la yatamakkanu ma'a dzalika min istifa'in nadhar, karena dia tidak memungkinkan dalam keadaan begitu dari menyempurnakan pandangan gitu, pikiran. Jadi enggak sempurna dalam berpikir dalam kondisi seperti itu semua ya. Makanya hindari mengajar dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ya, sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi